Bagi gue, Indonesia itu rumah. Kenapa gue bilang rumah? Karena orangnya ramah-ramah. Pemandangan desa-desanya juga indah. Bagi gue, Indonesia itu unik. Karena penduduk Indonesia itu sangat beragam. Suku-sukunya beragam, rasnya beragam, adat istiadatnya juga sangat beragam. Selain itu, Indonesia itu kaya. Kita bakal temui jutaan kekayaan alam Indonesia dari ujung barat hingga ke ujung timurnya, baik di darat ataupun di lautannya. Dan bagi gua, Indonesia itu luas. Kalau kita jalan dari ujung barat ke ujung timurnya, jarak itu setara kalau kita terbang melintasi beberapa negara. Akan selalu ada alasan bagi gua untuk kembali jatuh cinta sama negeri ini. Karena gua orang Indonesia, dan gua bangga karenanya. Ya. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast kali ini dengan tema Bagaimana Membangun Kesiapsiagaan Bela Negara. Perkenalkan, saya Devanska Titan Senior dari BRMP TAS atau BRMP Pemanis dan Serat. Oke, hari ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber. Sebelum masuk ke obrolan yang sangat menarik, silakan untuk berperkenalkan diri. Oke, selamat sore semua teman-teman. Dengar ya suara saya? Dengar Bapak? Oke. Pendengar, pendengar. Ya, perkenalkan nama saya Wolfgang Francisco Letsoin. Saya berasal dari Polbantan Manokwari. Kemudian jabatan fungsional saya mungkin analis SDMA ya di Polbantan Manokwari. Mungkin sekilas itu saya perkenalan saya. Demikian saya kembalikan ke Mbak Devanska ya. Oke, setelah berkenalan ke Bapak Wolfgang yang sangat keren ini, oke, kalau Ya, gitu kita lanjut ke topik kali ini. Bagaimana membangun kesiapsiagaan bela negara? Untuk memulai diskusinya, mungkin pertanyaannya bisa mulai dari saya ya, Pak. Oke, ya. kan kita sekarang mulai generasinya tuh sangat milenial Gen Z kayak gitu ya. Kalau kita bicara tentang kesiapsiagaan bela negara, apa sih maknanya kesiapsiagaan bela negara itu di generasi sekarang, Pak? Oke, mungkin maknanya itu menurut saya bagaimana generasi sekarang siap menghadapi berbagai tantangan bangsa ya, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun teknologi. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi positif sesuai dengan peran kita masing-masing. Oke, jawaban yang sangat menarik. Jadi, tidak hanya soal angkat senjata, tapi juga Ya, gimana kita berkontribusi positif sesuai peran kita masing-masing gitu ya. Oke, kalau gitu bisa lanjut ke rekan-rekan saya mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, mungkin aku boleh izin bertanya ya, Pak. ya, silakan silakan, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intanani Rahmawati untuk penempatannya sendiri di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman. Terima kasih ya Bapak sebelumnya sudah menyempatkan hadir di weekend ini untuk bisa ikut podcast bersama kita. Untuk pertanyaan dari saya sendiri mengenai kesiapsiagaan ini, kan untuk saat ini kita lagi marak-maraknya dengan generasi Gen Z ya Pak. Kalau Ya, dikaitkan dengan gaya hidup generasi sekarang, tantangan apa saja yang bisa jadi ancaman bagi kesiapsiagaan bela negara? ya. Sekian. Oke, makasih. Saya jawab ya. Mungkin beberapa tantangan
yang sering terjadi itu datang dari dalam diri generasi muda sendiri ya. Terus seperti budaya instan, ketergantungan pada gawai, atau kurangnya kepedulian sosial, kalau tidak dikelola, ini bisa melemahkan semangat kebersamaan. Padahal kesiapsiagaan bela negara justru butuh disiplin, kepedulian, dan kemampuan bekerja sama. Ya, itu mungkin kira-kira ya sedikit jawabannya. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini jadi jawabannya balik lagi ke diri masing-masingnya ya, Pak. Semoga Gen Z bisa Ya, tetap untuk kesiapsiagaan bela negaranya. Saya kembalikan lagi ke Kak Devanska. Oke, jadi ternyata banyak ancaman yang datang dari dalam diri generasi itu sendiri ini. Sangat menarik. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Izin bertanya, Izin Pak. mau bertanya. oh iya silakan. Oh, Loh, Bang Esaudi dulu ya? saya mau bertanya nih, Pak. Dari Ya, tantangan-tantangan tadi, apa bentuk aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk memperkuat kesiapsiagaan bela negara ini, Pak? mungkin bentuk aksi nyatanya itu mulai dari hal kecil ya. Misalnya seperti disiplin waktu, melawan hoaks di media sosial, menjaga lingkungan sekitar, hingga mendukung ekonomi lokal. Seperti tindakan sederhana ini akan membangun mental tangguh sekaligus rasa cinta tanah air ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Oke, jadi aksinya itu juga dari diri sendiri, karena ancaman kita itu juga dari diri sendiri, maka aksi-aksi yang bakal kita lakukan mungkin mulai dari hal kecil kayak kata bapaknya tadi ya, mulai dari diri kita ya. sendiri. Oke, bagus. Oke, selanjutnya mungkin Kak Andriana tadi mau tanya ya, silakan Ya, Kak. Mbak. Izin Pak, saya Andriana. Perkenalkan, saya dari Unit Kerja Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Izin bertanya Pak, kan tadi sudah dibahas ya terkait aksi-aksi bela negara. Nah, bagi kita kan suka pengen tahu sebetulnya bentuk aksi nyata yang bisa dilakukan oleh seorang generasi muda itu untuk memperkuat kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa Pak? Karena kan kalau di zaman sekarang mungkin nanti banyak hal-hal yang perlu kita antisipasi Pak, sehingga kita juga mungkin sebagai anak muda perlu tahu nih aksi seperti apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk bisa memperkuat kesiapsiagaan bela negara itu sendiri, Pak. Izin, Pak, mungkin itu yang ingin ditanyakan, Pak. Untuk aksi nyata ya, aksi nyata yang apa bisa dilakukan ya, Iya, Pak. apa Jadi aksi Mas bentuk nyata, Andriana. iya betul, yang untuk dilakukan generasi muda gitu, Pak. Seperti apa gitu, untuk memperkuat kesiapsiagaan bela negaranya. Oh ya, mungkin aksi nyatanya itu mulai dari hal kecil seperti disiplin waktu, melawan hoaks di media sosial, menjaga lingkungan, hingga mendukung ekonomi lokal. Tindakan sederhana ini akan membangun mental tangguh sekaligus rasa cinta akan tanah air. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Siapa, Pak? Terima kasih. Oke, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, ada lagi nggak pertanyaan ini terkait apa materi ini bela negara? Iya, baik Bapak, perkenalkan nama saya Marta Ulisi Tonga dari BRMP NTT. Oh iya, Menurut Bapak silakan. nih, apa pesan untuk generasi muda terkait kesiagaan bela negara? Karena kan generasi muda ini kan rata-rata Gen Z ya, jadi nggak mau tahu gitu loh tentang Ya, negara. Apa pesannya menurut Bapak? ya mungkin pesan saya ya yang paling penting jangan menunggu keadaan darurat baru sadar pentingnya bela negara ya. Kemudian mari mulai dari hal-hal kecil, konsisten berbuat baik dan terus berkontribusi sesuai kapasitas kita. Itulah wujud nyata bela negara generasi sekarang ya, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti Latsar. Pak, terima kasih Ya, penjelasannya. ya sama-sama. Oke, oke. Jadi
Udah pada bertanya semua, ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau sudah cukup, Kak? Pak, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya cukup dari teman-teman ya. Mungkin dari Bapak ada pesan atau pesan buat kita untuk mengikuti selama latsar ini untuk menjaga kesiapsiagaan bela negara dan kehidupan sehari-hari gitu. Pesan dari Bapak buat kita. Mungkin untuk pesan dan kesan ya. Kalau untuk pesan sendiri, mudah-mudahan pada Latsar nanti, Latsar ini teman-teman semakin semangat ya. Ah, karena proses Latsar memang semua dilalui oleh semua pegawai negeri, ya, calon pegawai negeri terutama. Nanti kalau misalnya sudah jadi pegawai negeri, pasti hal-hal seperti ini akan diingat kembali. Ya, kemudian untuk kesannya sendiri, saya memiliki kesan terkait kelompok ini ya. Ini kelompok berapa ini? Ada yang bisa jawab Kelompok kelompok berapa? Kelompok 10 ya? Angkatan 10 atau kelompok berapa? Angkatan 10 ya? Angkatan 36, Pak. singkat. Angkatan 36 ini kesan saya sendiri apa untuk sebagai narasumber baik sekali ya terkait materi bela negara ini. Nanti mungkin apa di lain waktu kita bisa ketemu lagi lewat Zoom seperti ini. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih ya. Salam kenal untuk semua. Oke, terima kasih Bapak atas pesan dan kesannya. Oke, untuk menutup, terima kasih ya Bapak atas sharing yang inspiratif hari ini. Dari obrolan ini kita bisa ditarik kesimpulan bahwa bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga tentang kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Mulai dari disiplin waktu, menjaga fisik dan mental, sampai aksi kecil seperti melawan hoak dan peduli lingkungan. Semuanya punya makna besar untuk ketahanan bangsa. Semoga sahabat-sahabat yang mendengar podcast kali ini bisa ikut menerapkan hal-hal sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta pada tanah air. Oke, gitu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, Terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Bapak. ya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.